karena adanya perbedaan dalam menafsirkan dalil, menggunakan akal, serta memahami hubungan antara iman, amal, dan juga kehendak Allah SWT. Aliran yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij ini memiliki pandangan yang sangat tegas. Mereka berpendapat bahwasanya seorang muslim yang melakukan dosa besar telah keluar dari Islam atau menjadi kafir. Menurut mereka, iman harus dibuktikan dengan amal. Jika seorang melakukan dosa besar, maka keimanannya dianggap hilang. Oleh karena itu, Khawarij dikenal sebagai aliran yang paling keras dalam persoalan akidah. Aliran kedua adalah Murji'ah. Pandangan Murji'ah bertolak belakang dengan Khawarij. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tetap berstatus sebagai orang beriman. Penilaian terhadap dosa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT pada hari kiamat. Menurut mereka, yang paling utama adalah keimanannya, sedangkan amal menjadi urusan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Aliran yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dikenal sebagai aliran yang mengutamakan akal. Mereka berpendapat bahwasanya manusia itu dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dalam masalah pelaku dosa besar, Mu'tazilah itu tidak menganggapnya sebagai mukmin, tetapi juga tidak menganggapnya kafir. Mereka menyebutkan berada pada posisi di antara dua keadaan atau manzilah bainal manzilatain. Aliran yang keempat yaitu Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini didirikan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau mengajarkan bahwa akal memang penting, tetapi wahyu tetap menjadi pedoman utama. Jadi menurut Asy'ariyah, pelaku dosa besar itu tetap berstatus sebagai seorang muslim selama tidak mengingkari ajaran pokok Islam. Jadi nasibnya nanti bergantung pada kehendak Allah SWT. Apakah akan diampuni atau diberikan hukuman terlebih dahulu. Aliran kelima yaitu Al-Maturidiyah. Aliran ini didirikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Secara umum, pandangannya hampir sama dengan Al-Asy'ari. Perbedaannya, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal dalam memahami keberadaan Allah dan membedakan yang baik dan juga yang buruk. Namun, wahyu itu tetap menjadi sumber utama dalam menjelaskan ajaran agama secara sempurna. Jika dibandingkan, perbedaan paling mencolok di antara kelima aliran tersebut terletak pada tiga hal. Yang pertama yaitu mengenai pelaku dosa besar. Khawarij menganggap pelaku dosa besar telah kafir, sedangkan Murji'ah menganggapnya tetap mukmin. Kalau Mu'tazilah itu menempatkannya di antara mukmin dan juga kafir. Sedangkan Al-Asy'ari dan Maturidiyah tetap menganggapnya sebagai mukmin yang berdosa dan keputusannya akhirnya berada di tangan Allah SWT. Jadi keduanya itu mengenai kedudukan akal. Mu'tazilah itu memberikan peran yang sangat besar kepada akal. Asy'ariyah menggunakan akal tetapi tetap mengutamakan wahyu. Sedangkan Maturidiyah juga menggunakan akal secara luas, namun tetap menjadikan wahyu sebagai pedoman utama. Yang ketiga, mengenai hubungan iman dan amal. Khawarij menganggap amal menjadi bagian yang menentukan keimanannya. Murji'ah lebih menekankan iman, sementara Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah memandang bahwasanya iman dan amal itu sama-sama penting, tetapi dosa besar tidak secara otomatis mengeluarkan seseorang dari Islam. Dari perbandingan tersebut, kita dapat memahami bahwasanya setiap aliran memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut juga menjadi bagian dari sejarah
perkembangan ilmu kalam dalam Islam. Sebagai mahasiswa, kita harus mempelajari semua aliran tersebut secara objektif. Agar apa? Agar mengetahui latar belakang munculnya perbedaan pemikiran dan juga dapat mengambil hikmah dari setiap pembahasan. Jadi kesimpulannya, perbandingan antara aliran teologi menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami akidah, khususnya mengenai iman, akal, wahyu dan juga status pelaku dosa besar. Meskipun berbeda, semua aliran tersebut memberikan pelajaran penting tentang perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.